Alhamdulillah, selamat malam. Ya, sangat berat melampaui video yang pertama tadi. Semoga volume yang kedua ini lebih nyaman, lebih ringan. Para murid, para santri, para pemirsa dimanapun berada, video yang kedua ini dengan judul Perjalanan Panjang Bangsaku volume kedua. Dari cerita volume pertama ini yang lebih pokok, karena inilah yang menjadikan bentuk politik yang ada di negara kita sampai perilaku manusia yang ada di negara Republik Indonesia. Dan sampai tahun 2023 Masehi ini, kalian sebagai anak cucu, sebagai anak manusia, kalian bertikai, kalian bermusuhan, kalian saling menghujat, kalian serik dan dengki. Sejarahnya diawali dari cerita video ini. Para murid, para santri, video volume kedua inilah yang guru mulai masuk agak lebih detail. Untuk volume yang pertama, guru tidak begitu masuk. Kenapa? Itulah sejarah para murid, para santri. Janganlah terlalu dipikiri, tapi cukuplah untuk diketahui, ya. Nah, dari video yang volume kedua inilah peradaban dibuka oleh guru. Volume kedua menerangkan mulainya terjadinya peradaban di Pulau Jawa, peradaban yang sudah mulai maju. Peradaban di negara kita banyaklah kerajaan-kerajaan sudah tumbuh dan sudah berkembang. Dari kerajaan zaman waktu yang diceritakan video ini, berjalanlah suatu kerajaan adil dan makmur. Berjalanlah suatu sistem yang dikendalikan dengan sistem kalender namanya Aboge. Ya. Dengan cerita banyak hal sehingga terjadinya permasalahan cerita-cerita yang simpang siur. Tapi faktanya dari sejarah kita sedikit mengulas. Para murid, para santri, dari video pertama alur ceritanya lihatlah. Sama ini nanti. Alur cerita dunia atau alur peradaban yang ada di negara kita. Ada kerajaan, ada raja mempunyai anak yang diasingkan, dia menuntut kepada orang tuanya. Itu berkembang ratusan, mungkin juga ribuan tahun. Sama terjadi di era kerajaan di Pulau Jawa pada waktu itu di kerajaan Majapahit. Bismillah, assalamualaikum. Semoga rahmat hidayah para moyang, para leluhur dan alam semoga menopang dari apa yang aku ceritakan ini. Assalamualaikum para leluhur Majapahit semua, yang muda yang tua. Semoga apa yang aku sampaikan melalui video ini, meskipun para moyang, para leluhur tersinggung faktanya demi kemaslahatan umat dan bangsa, dan demi kemaslahatan putra-putra dan anak cucu ke depan, terpaksa aku buka dan aku sampaikan melalui video ini. Para murid, para santri, semoga video ini mendapat berkah para leluhur. Sungguh aku sebagai generasi Jawa menerangkan ini pun hal yang sangat berat bagi guru. Mengapa guru kok berat? Apapun yang aku ceritakan ini adalah mengenai sejarah leluhur kita, orang-orang tua kita,
Dan secara spiritual itu pun guruku juga. Tapi aku diberi kekuatan oleh Sang Maha Kuasa. Aku disuruh menyampaikan apa yang aku ketahui dan apa yang harus aku sampaikan. Beginilah sulitnya aku selaku guru. Aku sampaikan, aku menyinggung atau juga menyakiti leluhurku dan keluargaku dan orang-orang yang ada di negaraku. Bila ini tidak aku sampaikan, bangsa negara kita ini nanti guru mengukur 600 tahun ke depan kalian akan. Bila ini tidak aku sampaikan, coba 600 tahun bangsa Indonesia akan mengalami susah, bercerai, bermusuhan. Aku sampaikan, aku membuka sejarah leluhurku dan guru-guruku yang tidak baik. Itulah sampai bertahun-tahun belum terjadinya guru untuk menyampaikan peristiwa ini. Demi kemaslahatan peradaban ke depan, aku pun terpaksa dan aku pun berkewajiban menyampaikan baik dan buruk demi kemaslahatan peradaban ke depan, para murid, para santri. Dari cerita ini apa yang disampaikan oleh guru? Dari video yang pertama, alur ceritanya sama dari peradaban di Majapahit. Pada waktu di zaman kerajaan yang terakhir, Assalamualaikum, beliau ini juga panutan juga guru saya, ada Mbahmu yang Lawu, ada juga di situ Mbahmu Sing Joko Kali, ada juga Mbahmu Syekh Abdul Qadir, ada Mbahmu Jenar, juga banyak hal, ada beliau juga Mbahmu yang Semar dan banyak leluhur di situ. Tapi demi kemaslahatan para murid, para santri ya, diulas lebih mengena agar kita, Anda, generasi ke depan tahu ya. Sebelum aku sampaikan dengan jelas sebagai masukan atau pemahaman pengertian tentang sejarah sehingga kita akan menjadi rukun kembali, aku mewakili beliau-beliau yang sudah terjadi dan sudah menjadi kenyataan. Beliau-beliau yang di alam sana menyampaikan mohon maaf kepada anak cucu yang ada di dunia, khususnya yang ada di bumi Pancasila, dan yang lebih khusus yang ada di Pulau Jawa. Karena beliau-beliau pada intinya tidak menginginkan anak cucunya tercerai-berai bermusuhan seperti ini. Niatan dulu membuat sistem, membuat agama tidak seperti ini. Tapi ternyata faktanya niatan yang baik dengan dimainkan orang-orang digubah menjadikan permasalahan dari generasi para leluhur kita. Artinya leluhur sendiri pun dalam tidak nyaman dan anak cucu pun juga dalam permusuhan. Semoga video ini mampu memberi pemahaman yang tepat dan benar dan manfaat kepada umat, bangsa, dan negara ya. Guru memulai dari sejarah ya. Dari kerajaan pada waktu masa di kerajaan Majapahit adalah leluhur kita jadi raja yang termasyhur, negara yang adil dan makmur. Di video yang lain sudah diterangkan guru tapi diulas lebih detail ini ya. Raja kita yang terakhir, raja yang di Majapahit leluhur kita, itu banyak mempunyai pasangan. Kalau ratu atau istri satu, lainnya itu di buku atau dinilai selir. Dalam perjalanan masa lampau itu, beliau leluhur kita mempunyai selir, guru pun tidak jelas dari keturunan apa, dari mana, dari kasta apa. Tapi yang jelas, beliau adalah selir yang disayangi juga. Dari selir raja yang jabat waktu itu, selir itu hamil atau mengandung. Seperti kebiasaan raja-raja dulu leluhur kita, tatkala ada manusia yang
manusia yang berbakti atau manusia yang mempunyai kredibilitas, kemampuan apapun diberilah hadiah. Pada masa lampau ada sosok, itu juga panutan guru juga. Itu dari Tuban, leluhur kita yang sakti juga mandraguna, karena banyak hal apa yang dilalui di masyarakat, dia membantu nilai-nilai perjuangan di kerajaan. Dari hal-hal makhluk atau orang-orang yang tidak baik bisa dikalahkan atau bisa dikendalikan. Dengan jasanya beliau dari Tuban, beliau dipanggil di kerajaan. Nah, dari kerajaan itu karena jasa beliau yang dari Tuban, diberilah wilayah sebelah utara dari Majapahit itu. Setelah diberi kesepakatan berapa batas wilayahnya, lantas leluhur kita yang menguasai di kerajaan juga menitipkan, bukan memberikan ya bahasa, menitipkan, bahasanya jangan salah. Menitipkan selirnya bahasanya. Jadi selirnya itu bahasanya diberikan karena itu menjadi pendamping atau istri dari bahasa, kalau cerita itu adipati, tapi bahasa moralnya dititipkan si putranya karena itu sudah hamil 7 bulan. Sedikit ulasan bahasa mewakili beliau. Wahai si adipati, wahai orang yang aku pilih, yang aku percaya karena jasa engkau, aku beri wilayah di sebelah utara dari Majapahit. Dan sekaligus aku titipkan selirku ini kepadamu. Aku pesan kepadamu, jangan kau kumpuli, karena selirku ini atau istriku ini sudah mengandung 7 bulan. Nah, itulah awal dari cerita dimulai sejarah di peradaban di era-era yang setelah kerajaan. Nah, dari cerita itu sudahlah terjadi perkembangan, zaman berkembang, kerajaan sudah menjadi baik, bagus, adil dan makmur, gemah ripah lojinawi. Dengan berjalannya waktu, si wanita tadi melahirkan sosoklah anak atau putra. Dan dibesarkanlah oleh beliau. Di situ disebut Adipati Tuban. Dan bapaknya Adipati Tuban. Bapaknya ya. Jadi kakeknya dari si bayi ini itu Sakti Mandraguna. Itu yang disebut gelar Lokojoyo itu. Lah lahirlah seorang putra laki-laki. Dididik dan dibinalah oleh beliau. Nah, dari nama itulah namanya sampai digelari si kakek itu, bapaknya Adipati itu, Lokojoyo. Sampai sekarang maka perguruan atau pendidikan guru saya beri nama Santri Loka, itu dari bahasa Santri Loko. Karena aku guru pun juga dibina oleh beliau. Nah, dari cerita itu apa? Kakeknya begitu sakti mandraguna, dia berada di wilayah, anggap saja kerajaan atau orang ningrat, semua berkecukupan. Ditarik kesimpulan gen rohnya itu dari sang raja. Kira-kira kemampuannya bagaimana? Kastanya itu kasta raja, kasta kesatria. Dididik dari, nah itulah menjadi assalamualaikum. Karena beliau itu kecil, dititipkan di sana, maka digelari Raden. Nah, itu. Maka dari sejarah ditulislah dia bergelar Raden Said. Dari catatan sejarah dan dibuktikan bahwa makhluk itu kalau sudah digelari Raden, itu terah keturunan raja. Lah sejarah ini yang tidak diketahui banyak manusia, dan memang kita pun kadang tidak dibolehkan membuka ini. Sehingga banyak statement bahkan di era sekarang, orang-orang yang berkepentingan membuat statement untuk menguasai negara Indonesia.
bahwa Raden Said Sunan Kalijogo diberi statement katanya keturunan dari Arab. Itu tidak benar para murid, para santri, para pemirsa. Kalau toh ada statement atau buku atau sejarah menerangkan itu, dia membuat kepentingan untuk menaklukkan negaramu. Itu sudah permainan, hati-hati ya. Apa yang disampaikan guru ini adalah valid, tidak bisa terbantahkan. Bahkan alam pun juga menyaksikan ya. Nah, dari cerita itu besarlah dia, maka diceritakan meskipun kita tidak mengerti dan Anda pun juga tidak mengerti, diceritakan bahwa si Raden Said inilah menjadi orang yang hebat sampai tidak akan pernah ada yang berani karena kemampuannya. Bukan berarti di Jawa Timur tidak ada orang yang sakti di atas Raden Said, ada. Tapi karena dia dari orang ningrat, keturunan raja, maka tidak banyak yang berani. Karena apa? Menyadari bahwa dia keturunan raja. Bukan dia paling sakti, bukan ya para murid, para santri. Anda harus paham. Kadang leluhur kita orang Jawa itu meskipun kita hebat sehebat apapun, kalau dia itu keturunan dari pemerintahan, itu memang kita wajib menghormati ya itu. Nah, dari cerita-cerita seperti itu berkembang dan berkembang. Sesuai dengan perkembangan zaman, peradaban berkembang, datanglah orang-orang dari luar. Ada yang dari Persia, ada yang dari sana, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari sana, banyak. Lah mempengaruhi keadaan di negara atau di Pulau Jawa itu. Lambat laun si Raden Said ini menjadi makhluk atau orang yang dewasa. Nah, dengan perkembangan zaman, karena suburnya, makmurnya, damainya, tentramnya, hasil bumi yang ada di Pulau Jawa, orang-orang yang di luar sana itu menginginkan atau ingin menguasai apa-apa yang ada di Pulau Jawa ini. Dan berketepatan di wilayah Tuban, berdekatan dengan pantai atau laut, saudagar pendatang itu mudah berkumpul. Nah, disitulah ketemunya orang-orang yang ingin menguasai Pulau Jawa ini. Dari sekilas cerita itulah, sehingga dengan orang-orang yang mempunyai kapasitas, orang-orang tertentu berkumpullah. Akhirnya sampai si Raden Said ini ketemulah karena dia sukanya ilmu, terutama ilmu kanuragan. Itulah budaya kita ya para murid, para santri. Kalau tentang ilmu, sejarah apalagi di zaman kerajaan, dibutuhkan orang-orang sakti sampai beliau pun menjalani banyak hal-hal ilmu yang kadang di luar nalar. Akhirnya ketemu di situ yang ada, assalamualaikum, permisi, dari kelompok tertentu, dan pas ketepatan ada yang dari Chinese. Dan orang Chinese ini pun juga berkepentingan di dalam menjalankan, melebarkan sayapnya negaranya. Nah, disitulah permainan ada. Dari singkat cerita itu, si Raden Said ini dipancinglah oleh, dalam sejarah memang benar ya, tapi sebutan itu bukan nama pelakunya, disebutkan namanya Sunan Bonang ya. Itu nanti ada pembelajaran lain. Sunan Bonang itu bukan nama aslinya ya, bukan nama aslinya. Sunan Bonang beliau dari Chinese. Beliau bergelar atau sebutan nama pribadinya Lim Giok Ling. Nah, dari di situ karena dia pun juga tidak bisa disalahkan ya. Karena dia juga utusan dari China sana untuk mengembangkan jajahannya atau mencari rempah-rempah atau apa. Dia pun tidak bisa disalahkan karena dia utusan dari negaranya. Nah, di sini karena dia memperjuangkan perintah raja dari sana, di sini ada yang bisa dikendalikan, dimainkan. Dan pas ketepatan pada waktu itu beliau Raden Said masih muda,
pemikiran, pengalaman tentang kehidupan dan kerajaan pun juga belum banyak. Nah, di situ dimainkan oleh orang pendatang. Nah, disitulah pertama kali ini sejarah para murid, para santri. Singkat cerita, diajarkan ilmu kesaktian, sehingga sampai Raden Said beliau tercengang dengan kesaktian Sunan Bonang itu. Pernah masih ingat enggak sejarah adanya katanya kolang-kaling jadi emas. Nah, itu. Nah, dengan kekagumannya si anak muda ini, sehingga dia tunduk dan patuh kepada gurunya. Tidaklah mengerti si guru ini pun juga mempunyai misi tujuan tertentu. Dan pas ketepatan juga si anak ini ada jalur kekerajaan. Diulas sedikit tentang ilmu ya. Apakah mungkin para murid, para santri, bahwa pohon kolang-kaling bisa menjadi emas? Maka kalian, kita di era sekarang, kalian terobsesi oleh cerita, ilusi, cerita-cerita, gambaran, film-film yang tidak benar, yaitu di cerita-cerita film itu tidak benar ya. Jadi ada pohon kolang-kaling, bahasanya itu disabda ya dengan Sunan Bonang, sehingga beliau Raden Said tergiur sehingga mengikuti apa arahnya dan apa yang disarankan. Diajarkan sedikit tentang kolang-kaling jadi emas. Begini para murid, para santri. Apapun yang disabda manusia dengan ilmu apapun, yang satu jelas itu dari unsur bumi atau yang dekat dengan tanah atau tanah yang sangat dalam. Batu yang tua bisa disabda jadi emas, bisa. Logam yang di bawah tanah disabda dengan makhluk yang hebat, bisa. Tapi kalau sudah jadi tanaman atau buah, itu tidak akan pernah bisa disabda manusia jadi emas. Secara unsur ilmiah jauh dari unsur bumi, itu rumusnya ya. Nah, pada waktu itu beliau terkecoh. Nah, kira-kira terkecoh dari ilmu apa para murid, para santri? Nah, disitulah mulai ada gubah-gubahan, maka adanya pertama satu kalimat yang digubah sejak masa lampau dari bahasa keilmuan yang ada di Jawa. Ini sudah digubah ya. Tidak tahu gubahnya tahun berapa, tapi sudah digubah. Dan ilmu ini sebenarnya sudah ada di Jawa sebelum Majapahit ini di zaman Brawijaya kelima. Itulah kalau kita, Anda para pemirsa, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Pertama kali kalimat itu dibuat, dicetuskan dan diamalkan oleh Sunan Bonang dan diajarkan oleh beliau kepada Raden Said itu. Dengan serta-merta dijanjikan bahwa sesungguhnya Tuhan itu bila menghendaki, dengan serta-merta itu semua bisa berubah. Karena beliau Raden Said masih muda, tidak bisa berpikir secara alamiah, secara ilmiah. Dia terobsesi. Bahasa sekarang itu kalian menyebutnya itu hipnotis. Bahasa zaman dulu itu gendam. Nah, itulah mulai mempengaruhi cara berpikir sosok Raden Said ini, orang yang sakti mandraguna itu. Jadi kalau di kitab kita yang Al-Quran Anda memahami itu sebenarnya bukan wahyu ya para murid. Itu ilmu. Tapi pertama kali yang menjalankan di situ. Sehingga beliau Raden Said terobsesi. Tatkala dia mengikuti kalimat-kalimat itu, permintaan apapun akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena percayanya, sehingga orang lain pun diajak seakan-akan semua dengan serta-merta dengan kun fayakun. Sehingga dia sangat bangga, semua diajarkan seperti itu. Ingin kaya, membicarakan, berzikir, wirid, kun fayakun.
Itu sampai ini hari tahun 2023 masih menjadikan obsesi manusia seakan-akan semua tanpa proses. Lantas bagaimana guru? Nah, itulah faktanya seperti itu. Para murid, para santri. Nah, dari cerita itu berkembanglah dan berkembanglah dan berkembanglah. Sehingga dengan kedewasaan itu misi pun berjalan dengan lancar. Akhirnya si Raden Said ini dijak lebih parah, bahasanya itu kalau sekarang diprovokasi. Wahai anak muda, tahukah Anda sebenarnya siapa? Nah, itu diterangkan sejarahnya. Bahwa Anda adalah keturunan dari sang raja. Dan di situ diberi nasihat dan diterangkan disugesti. Artinya Anda mempunyai hak waris di kerajaan Majapahit itu. Namanya si anak. Karena bukan keturunan dari Raden, dari Raja Trahnya di sini, karena ini dititipkan di sini selir. Secara naluri manusia, dia pun juga mengharap dan menginginkan keadilan dari orang tuanya. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu, mempersiapkan sistem, nah mulailah membuat ilmu-ilmu gubahan dan gubahan itu. Jadi apa-apa yang ada di Jawa itu digubah menjadi bahasa Quran dan sebagian ada. Maka sebenarnya apa yang banyak di kitab-kitab Al-Quran itu bukan wahyu yang digambarkan atau yang diceritakan ya para pemirsa. Itu ilmu ya, ilmu itu. Maka kalau orang dulu itu diilmu dipuasai. Kalimat-kalimat Quran itu mampu untuk mengobatin orang atau menolong orang, bahkan untuk bahasa sekarang tenun atau santet. Itu ilmu, itu bukan wahyu ya. Jopo montro. Nah, dari cerita itu sampai terakhir intinya dijanjikan dia. Kalau kamu mau menjadi raja, berhubung Anda bukan dari keturunan kerajaan, syaratnya satu. Apa guru? Kamu harus menghancurkan kerajaan orang tuamu. Nah, di situ mulai sistem dibuat. Dibuatlah dalil-dalil atau statement. Nah, itu dirancang bersama para murid, para santri. Itu bukan hanya Raden Said saja ya. Sunan Bonang dan timnya ini sudah bersepakat membuat statement siapa yang mengikuti Sunan Kalijogo dengan kalimat seperti ini. Itu dijanjikan begini. Nah, sampai ini hari kitab kita, agama kita, jutaan janji. Itu sejarahnya dari situ, para murid, para santri. Nah, dengan cerita seperti itu, sehingga membuatlah statement politik untuk memisahkan diri. Bahwa dari keturunan Majapahit dan kelompok golongan ini tersendiri, membuatlah sistem bahasa sampai sekarang ini yang jadi masalah. Minal muslimin wal muslimat, ini kalian kita pun Anda tidak mengerti. Bahwa statement itu untuk memperkelompokkan, membuat golongan tersendiri. Agar bisa dideteksi dari kelompok ini dan kelompok dari orang tuanya tidak sama. Nah, itu membuatlah statement-statement sampai sekarang kalian yang mengatakan itu dalil-dalil atau hadis-hadis itu. Bila ditarik kesimpulan apa guru? Maka mulai sejak itu di sini sudah dipetak, sudah diplok membentuk kelompok-kelompok. Tatkala di suatu wilayah atau daerah atau suatu kerajaan itu sudah terbentuk lingkaran dan lingkaran, itu pasti akan benturan. Itu disengaja sebelum kita merdeka, sejak dibuatlah sistem itu. Nah, mulai itulah kondusif di negara atau di Jawa ini tidak kondusif. Manusia saling menghujat sampai dibuatlah kalimat-kalimat kul ya ayyuhal kafirun itu. Semoga video ini sangat bantu. Nah, dari cerita itu dibuatlah cerita dan cerita. Satu contoh kalau tidak percaya, sampai ini hari kalian masih percaya kan?
carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu yang membuat ya beliau Lim Giyok Ling itu Sunan Bonang, karena dia dari Cina. Lah orang sekarang mempelajari, menafsirkan, dikira Kanjeng Nabi itu masa lampau orang Arab sudah bisa komunikasi dengan orang China, orang Cina sudah di sana. Tidak, para murid ya. Jadi Sunan Bonang, Lim Giyok Ling itu membuat dalil atau bahasa sekarang kalian kan hadis. Itu membuat statement itu, menandakan bahwa orang Cina adalah orang hebat. Nah dengan cerita itu sampailah membuat kelompok, dan kelompok akhirnya begitu kuat, dirusaklah sistem yang ada di negara Republik Indonesia itu. Nah tatkala menjadi kerusakan itulah sampai Assalamualaikum leluhur kita, Mbah Mu Kanjeng Sunan Lawu Brawijaya terakhir, bahasa sederhananya guru mewakili beliau, bahasanya begini. Tatkala terjadinya permusuhan atau hal yang tidak baik di kerajaan itu, ada penasehat dari sang raja. Wahai sang raja, bagaimana kerajaan ini sudah dalam keadaan seperti ini? Sedangkan yang merusak, yang menghancurkan, itu dari orang-orang seperti itu. Dan itu pun yang memimpin adalah putra Anda. Sedikit mengulas, saya mewakili beliau, Kanjeng Sunan Lawu alaihissalam, nyun sewu Mbah. Bahasanya begini. Bagaimana sang penasehat, meskipun aku raja, tapi itu putraku, bagaimana ini? Nah itulah. Sulitnya manusia tentang keluarga untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Bila aku lawan, aku menang. Buat apa aku menang? Itu dengan putraku. Nah disitulah ada keputusan tidak mengerti, mungkin sudah kehendak alam atau kehendak yang maha kuasa. Namanya orang tua, disitulah ngalah beliau. Mbah Mu Kanjeng Sunan Gunung Lawu waktu itu bergelar Brawijaya yang kelima, beliau ngalah karena demi anaknya. Kemungkinan juga beliau sadar ada sesuatu masa lampau yang salah, karena itu putranya yang dititipkan itu, sehingga dia dengan sadar mengalah. Nah dan dengan kekuatan apa yang terjadi, kehendak Sang Maha Pencipta, kehendak Sang Jawata, dengan kesaktian beliau, sebagian wilayah tertutupi itu disabda, dan sebagian dibawa sampai ke Tengger, dan sebagian ada yang diarahkan ke Pulau Bali itu. Nah dengan perjalanan itulah beliau sampai di Pulau Bali sana, tidak mengerti, itu nanti dipelajari yang lain. Ada nanti di wilayah, di kota di Bali itu ada sejarahnya itu. Dari cerita sekilas itu, beliau, leluhur kita, raja kita masa lampau sudah di sana. Lambat hari, lambat bulan, lambat tahun, magic atau gendam hipnotis yang ditangkap, yang diterima oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, dia dengan sedikit sadar. Begitu bodohnya, begitu konyolnya, itu kerajaan yang besar dari orang tuanya dihancurkan. Lantas beliau Raden Said Sunan Kalijogo pun juga menyesal. Kerajaan yang begitu besar sudah rusak, dia sendiri sekarang tidak mempunyai kerajaan. Nah itu problem. Nah dari cerita itu, akhirnya leluhur yang dari Trah Majapahit, dari penasihat-penasihat itu, dicarilah beliau Raden Said itu. Dan ada informasi disampaikanlah, sehingga Raden Said dipanggil dari penasihat-penasihat yang masih ada di wilayah kerajaan Majapahit yang tersisa, dipanggillah, dinasihati. Sesungguhnya kalian adalah salah, nak, bahasanya begitu. Kalian dipengaruhi dari pendatang, kalian sampai seperti itu. Akhirnya si Raden Said, bahasa sederhananya, lantas bagaimana wahai penasihat? Menurut Anda bagaimana? Mau tidak mau pada waktu itu beliau sadar dan menyesal.
Tapi hal semua sudah terjadi dan sudah kehendak Jawata. Sekarang kamu sebagai anak agar tidak menjadi dosa besar, kalian harus datang mencari orang tuamu dan mohonlah ampun kepadanya dan mintalah maaf kepadanya. Wahai sang penasihat, sekarang orang tuaku berada di mana? Orang tuamu sekarang di titik sana, maka disebutlah di sana, diterangkan bahwa dia di Pulau Bali. Nah, dari peristiwa inilah, di situ bila ditarik, para murid, para santri, para pemirsa, hati-hati ya. Ada anak niatnya baik melawan orang tua. Sehebat apapun kita, sehebat apapun engkau, jangan sekali-kali dengan orang tua itu berani. Susah kehidupan kita nanti. Nah, dari cerita itu, berhubung yang menghancurkan atau yang merusak di Majapahit, itu yang dua itu kan ada dua, yang satu tidak diceritakan guru. Itu ada yang nyebut kalian kan Fatahila, itu dari Selir juga, dari Putri Cempo. Itu Fatahila, itu Raden Patah itu, mungkin kalian kalau nyebut itu. Nah, itu berdua datang ke Pulau Bali mencari orang tua minta maaf itu. Nah, dari cerita itu, karena guru tidak mengikuti dan tidak mendengarkan kalimat apa yang dibicarakan, tapi guru menangkap hasilnya. Namanya orang tua pun mau tidak mau pasti memaafkan putranya. Dan putranya pun dengan sadar pun juga menyesali, tapi fakta sudah terjadi. Nah, dengan berjalannya itu, terjadinya dia perjanjian sampai pulang ke Jawa, sampai mampir di di Kabupaten Banyuwangi, sampai di situ ada terjadinya mitos sampai air yang asalnya tidak berbau menjadi harum, sampai digubah jadi mitos gara-gara Kanjeng Sunan Gunung Lawu disyahadatkan Sunan Kalijogo sampai menjadi kota Banyuwangi itu mitos ya, bukan seperti itu, tapi menjadi cerita. Nah, dari cerita itulah para murid, para santri, seluruh kekuatan yang ada di Pulau Jawa, termasuk para leluhur, para moyang, juga para dewa, bahasanya itu kalau mungkin bahasa yang masa lampau ya, ada sesuatu kesalahan juga yang sangat fatal sebagai anak berani orang tua. Dikatakan salah, tidak salah karena ada yang mendogma, ada yang menghipnotis. Tapi alam tidak membenarkan. Nah, disitulah mulai adanya namanya dosa atau karma yang sangat besar. Bahasa dulu disebut kutukan itu. Kedua-duanya gelisah. Leluhur kita si raja pun juga gelisah. Rakyatnya kemana? Tidak bisa dikendalikan. Dan tidak bisa bagaimana susah rakyatnya. Asalnya menjadi kondusif, semua tercukupi. Tercerai-berai larinya kemana sudah tidak terarah. Nah, dari cerita itu sampai terjadilah penawaran, sampai diceritakan di kitab-kitab yang beredar bahwa Raja Brawijaya itu masuk ke Islam itu. Nah, disitulah perjanjian yang disebut katanya perjanjian dengan Sabdo Palon Noyo Genggong itu. Akhirnya karena orang tua ini mengikuti jejak anak, sehingga terpaksa semua ditinggal, apa-apa ditinggal, beliau sampai sekarang assalamualaikum bersemayam di Gunung Lawu sana. Nah, dari cerita itu selesai lambat laun si Raden Said ini menagih kepada Lim Giok Ling tadi. Bahasa sederhananya begini. Wahai orang-orang, kerajaan sudah aku rusak, sudah aku taklukkan dan aku menyesal, tapi ternyata aku tidak punya kerajaan. Nah, akhirnya Raden Said ini ngelawan sama gurunya. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya tim membuatlah kerajaan itu di Demak itu. Nah, dibuatlah kerajaan itu
untuk membuat senang si Raden Said itu. Dibuatlah dengan bentuk bagaimana guru pun tidak tahu, dibuatlah suatu tempat itu. Tapi bagaimana mungkin membuat sistem atau kerajaan dengan serta-merta? Itu pun tidak mudah. Tapi berhubung karena kesepakatan seperti itu, sehingga bahasa sederhananya, sing penting wis tak gawekno, sing penting sudah dibuatkan. Nah, di situ pun sebagai putra pun juga tidak sesuai apa yang diharapkan. Dari kerajaan yang semewah itu dibuatlah kerajaan yang sekecil itu. Tapi karena semua sudah terjadi, maka mau dan tidak mau, beliau dibuatlah satu bentuk tempat mungkin yang disebut kerajaan itu. Tapi tidak mengetahui dan tidak mengerti bahwa membuat kerajaan tidaklah semudah apa yang digambarkan manusia. Itu butuh ratusan tahun, bahkan ribuan tahun membentuk suatu kerajaan itu. Tapi dengan serta-merta, dengan waktu yang tidak lama, dibuatlah hanya sebatas itu. Maka di situ pun beliau juga kecewa dengan timnya itu. Lantas dengan cerita singkat, terbentuklah kerajaan itu. Tidak tahu bentuknya kayak apa, sampai sekarang guru pun tidak mengerti. Bagaimana dari kerajaan yang semakmur dan semegah Majapahit diganti hanya sebatas itu. Nah, tatkala dari pembuatan kerajaan itu sudah jadi, maka beliau diangkat mau jadi raja. Maka dia tidak mau. Beliau merasa kecewa. Makalah digantilah orang lain untuk mendudukin itu. Pertanyaannya, para murid, para santri, inilah nanti apa yang aku ceritakan dengan sejarah yang beredar dan catatan-catatan yang beredar. Valid yang mana? Yang benar yang mana? Dibuatlah sistem namanya kerajaan disebut kerajaan Islam. Yang Anda harus bisa berpikir dan bertanya, tatkala kerajaan itu baru, kira-kira adipatinya siapa, punggawannya siapa? Lantas untuk mengoperasionalkan suatu kerajaan, apakah tidak butuh sistem namanya kalender? Nah, disitulah mulai bermain. Nah, kalender yang ada di Majapahit, yang ada di Jawa, ini diambil para pemirsa, diambil. Karena tidak mungkin suatu sistem kerajaan ini tidak mempunyai kalender, itu tidak bisa. Bagaimana manusia membuat perjanjian, jual beli, budaya, ibadah tanpa kalender, tidak bisa. Berhubung ini kerajaan baru, maka yang ada di Jawa, yang ada di Majapahit diambil, digubah. Nah, itulah sejarahnya yang dari Aboge dirubah jadi Asopon. Nah, Senin dirubah jadi Isnaini, Selasa dirubah jadi Salasa, Rebo digubah jadi bahasa Arba'ah, Kemis jadi Komsa. Nah, itu digubah para murid, para santri. Nah, itu semua diambil. Lah, dari diambil itu leluhur yang membuat penanggalan kalender itu, para moyang, para dewa pun juga tidak mengiyakan. Karena ada hak yang bukan miliknya diambil. Karena alam tidak mengiyakan, leluhur sebelum Majapahit pun juga tidak mengiyakan, sehingga kerajaan yang di Demak tidak akan pernah berkembang. Sampai sekarang tidak pernah berkembang. Karena ada kesalahan yang itu. Lah, penanggalan kalender itulah yang sekarang kalian mempercayai kalender itu kalender Hijriyah. Itu bukan dari Arab para murid, para santri. Itu milik leluhur kita, digubah leluhur kita sendiri. Coba kalau sedikit hari tadi sudah saya terangkan. Dulu itu Jemuah dirubah jadi Jumat. Karena nulisnya tidak bisa konsonan jadi Jumat. Yang unik lagi, Sabto itu dari Sabtu dirubah jadi Sab'ata. Maka bahasa-bahasa yang Quran itu bukan bahasa Arab ya para murid, para santri. Bahasa itu ada sejak zaman dulu di bumi Pancasila, khususnya di Jawa.
Maka bahasa yang ada di negara kita di Pulau Jawa itu sangat banyak bahasa. Karena ditulis huruf yang sama seperti Arab, kalian terkecoh dan itu dimainkan setelah peradaban dari Demak itu. Buatlah cerita-cerita. Nah itu untuk menutupi sejarah yang ini dibuatlah cerita-cerita. Membuatlah yang di Arab, yang ini. Nah itu sampai menjadi kitab, menjadi tuntunan yang kalian imani, yang berkembang sampai seluruh dunia. Maka dari cerita itulah, coba lihat ceritanya kitab-kitab yang diceritakan di dalam agama kita itu diceritakan dari sahabat ini bertikai, bermusuhan, mempunyai kerajaan ini, mempunyai pemerintahan Utsman begini, pemerintahan Ali begini. Tidak ada itu. Itu cerita sejarah yang ada di Pulau Jawa itu. Itu dibuat orang masa lampau. Yang membuat ya leluhur kita campur dengan kepentingan orang-orang dari luar itu. Lantas bagaimana guru kalau begini? Bisa nanti guru yang menyelesaikan kalau negara ini masih mau menggali atau meluruskan agar umat tidak pertikai, agar kalian rukun kembali. Karena ini sudah lampau dan sangat lampau dan ini menjadi kesalahan yang belum terjawab dan belum terluruskan sampai ini hari. Nah dari cerita itulah digubah dan digubah semua dan digubah sampai kemarin, sampai guru menerangkan, diceritakan sampai patung-patung itu dipukuli. Itu bukan di Arab ya para murid, para santri. Kalau tidak percaya semua apa yang sudah diajarkan guru melalui videonya, coba bahasa semua itu dari Jawa semua. Nah dari cerita ini apa yang Anda simpulkan para murid, para santri? Nah itulah sampai sekarang para pemirsa, para murid, siapapun engkau yang mengikuti cerita dari kitab yang beredar, kalian adalah korban dari orang terdahulu seperti video guru yang kemarin-kemarin. Kalian adalah korban cerita dari orang-orang terdahulu. Itu cerita ya. Diceritakan sampai jihad fisabilillah, memusuhi orang-orang musyrik, memusuhi orang-orang kafir. Itu statement dari Demak itu. Harapannya agar Demak ini biar besar memusuhi orang lain. Nah itu faktanya di situ. Lantas bagaimana guru ini sejarah kalau seperti ini? Subhanallah. Semoga ini semua menjadi rahmat bagi kalian. Dengan menjelang pilihan presiden tahun ke depan. Semoga kalau ini mampu dan untuk diluruskan, umat dan bangsa mau diluruskan, kalian akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang rukun. Karena kalian yang kalian imani adalah kalian korban dari cerita. Demikian sedikit dan juga panjang. Semoga yang aku sampaikan melalui video ini dan disaksikan semesta alam. Dan disaksikan para leluhur dan moyang. Semoga mampu menuntun kalian umat dan bangsa khususnya pribumi Pancasila. Agar ke depan bangsa negara kita dan kalian semua akan menjadi rukun damai. Sehingga bumimu akan menjadi negara dan bumi berkah bagi kalian sampai yaumil akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.